Di antara Anda mungkin ada yang punya impian, Pak, saya kepengen punya penghasilan yang sekian minimal. Itu impian saya. Pak, saya kepengen punya rumah. Ya, udah bosen Pak jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Udah bosen tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Udah bosen Pak tinggal di rumah yang 4L tipenya. Apa 4L? Lu lagi, saking sempitnya Bapak Ibu, ya sering ketemu sesama anggota keluarga, ya. Ya saya pengen punya rumah sendiri Pak, nggak usah muluk-muluk ya. Mungkin seperti gambar yang Anda lihat, rumahnya ada kolam renangnya, ya kan, ada pos satpam di depan. Nah lumayan Bapak Ibu kalau ada kolam renang, ya kan. Kalau panas-panas bisa berenang, mau cuci baju, mau sikat gigi, mau mandi juga bisa, praktis ya. Nah kemudian apa lagi? Bapak Ibu ada yang ngomong, Pak saya pengen punya mobil, ya. Saya udah bosen Pak naik motor. Apalagi sekarang udah musim hujan nih, kasihan anak-anak, kasihan istri. Kalau kemana-mana musim hujan, aduh kehujanan Pak, ya kan, kecipratan dan sebagainya. Pak udah punya mobil sih, tapi mobilnya butuh nambah satu lagi. Pak udah punya mobil sih, tapi pengen punya mobil mewah sekali-sekali. Masa mobilnya Avanza melulu Pak, ya kan? Nah ada lagi berkata, Pak saya kepengen jalan ke luar negeri Pak. Ya, udah bosan Pak jalan-jalan, ya kan? Di dalam negeri terus mentok-mentok sampai Jatim Park, pengen dong sekali-sekali ajak anak ke Disneyland, pengen ajak anak-anak sekali-sekali ke Universal Studio dan sebagainya ya. Nah, ada yang berkata, Pak, saya ingin sekolahkan anak saya mencapai sarjana S1, S2, S3. Kalau ada S4 perlu Pak S4 sekalian, ya kan? Nah, saya nggak tahu apa menjadi impian Anda apa. Tapi saya percaya di hati kecil Anda pasti ingin bahwa impian-impian ini bisa tercapai selama kita masih punya kesempatan hidup. Setuju nggak Bapak? Nah, kalau Anda serius hari ini ingin mewujudkan impian Anda untuk menyenangkan dan membahagiakan orang-orang yang Anda cintai dan Anda kasihi, ada 3 pertanyaan kunci yang harus Anda bisa jawab. Ya, pertanyaan pertama, Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Berapa harga yang harus dibayar? Nah, ini penting ini pertanyaan ini. Berapa harga yang harus dibayar? Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau kita cuma ngomong, Pak, saya kepengen punya rumah. Itu gratis. Kepengen itu gratis, bermimpi itu gratis. Pak, saya kepengen punya mobil, itu gratis. Cuma kepengen punya mobil itu gratis. Saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri, itu gratis. Ya, oleh sebab itu mumpung masih gratis, bermimpi itu gratis, bermimpilah sebesar mungkin. Tetapi untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan, untuk membuat mobil itu parkir di carport rumah Anda, BPKB tertulis nama Anda, untuk membuat sertifikat rumah tertulis atas nama Anda, ada harga yang harus dibayar. Nah, oleh sebab itu Anda perlu tahu berapa harganya. Kalau hari ini Anda ngincar satu rumah yang menjadi idaman Anda, cari tahu berapa harganya. Tanya sama marketingnya, minta brosurnya. Kalau perlu Anda ke show unitnya, ya, lihat keadaannya bagaimana. Wah, sekian ternyata impian saya harganya. Saya tahu bahwa tidak semua impian itu bisa diukur dengan rupiah, tapi sebagian besar bisa diukur dengan rupiah. Kalau itu bisa diukur rupiah, cepat cari tahu berapa harganya. Bapak Ibu ya, supaya Anda tahu, Anda punya tahu seberapa tinggi impian Anda itu, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yang juga sangat penting yaitu apa? Kapan ingin mewujudkannya? Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya sering kali tanya sama orang, Pak, pengen sukses nggak? Oh, kepengen. Pak, kepengen nggak punya rumah sendiri? Oh, kepengen. Pak, kepengen nggak jalan-jalan ke luar negeri? Kepengen. Pak, kepengen nggak berangkatin orang tuanya umroh? Kepengen. Tapi ketika saya tanya, kapan Anda mau beli rumah? Kapan Anda mau keluar negeri? Kapan Anda mau beli mobil? Seringkali mereka jawabnya apa? Nanti Pak, kalau Tuhan kasih saya rezeki. Itu tidak salah. Ya memang semua rezeki dari Tuhan. Tapi akan lebih baik lagi kalau Anda jawab, saya akan beli rumah 3 tahun dari sekarang. Sebagai contoh. Saya mau ajak keluarga saya ke luar negeri tahun depan. Nah itu Bapak Ibu. Kenapa? Dengan Anda memberikan batas waktu, memberikan time limit, itu secara tidak langsung itu memaksa Anda untuk bekerja keras, ya serius untuk mengusahakannya. Anda nggak main-main lagi, ya Anda betul-betul serius, oke? Oleh sebab itu saran saya nanti kalau Anda udah tahu apa yang Anda inginkan, contoh misalkan Anda ingin keluar negeri, ajak anak-anak keluar negeri. Setelah acara ini, saran saya ngomong sama anak Anda, nak, papa nanti tahun depan ya pandemi selesai, papa ajak kamu
jalan-jalan ya ke Universal. Contohnya begitu. Saya yakin Bapak Ibu, anak Anda akan setiap hari nagih ke Anda ya. Mau nggak mau Anda akan mengusahakannya. Oke. Nah, dan yang ketiga tentunya adalah setelah Anda tahu berapa harganya, Anda tahu kapan, bagaimana caranya untuk bisa membeli, mewujudkannya di kurun waktu yang sudah Anda tetapkan. Caranya bagaimana? Nah, ini penting Bapak Ibu, dan ini menjadi fokus pembicaraan kita pagi hari ini. Ya, bagaimana caranya kita bisa mewujudkan impian kita sesuai dengan batas waktu yang kita inginkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara bagaimana caranya, tidak lain kita bicara tentang pekerjaannya apa. Dan kita tahu ada begitu banyak pekerjaan. Ya kan? Ada 1001 macam pekerjaan dan nggak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi kalau kita kelompokkan untuk pagi hari ini, kelompok yang pertama kita mau mewujudkan impian atau mencari income dengan cara jadi seorang karyawan atau profesional. Itu saya kelompokkan jadi satu. Kemudian cara kedua adalah kita buka usaha, ya, bisnis. Nah, Bapak Ibu kita akan lihat bahwa bagaimana kalau kita jadi karyawan, bagaimana kalau kita bisnis. Oke, lanjut. Kalau hari ini kita mengambil opsi, Pak, saya mau mewujudkan impian saya sebagai seorang karyawan, sebagai seorang profesional. Bagaimana kira-kira? Nah, ada dua pertanyaan yang perlu Anda jawab. Pertanyaan yang pertama adalah, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Artinya apa? Anda sekarang hitung, dengan income Anda sekarang berapa, setiap tahun naik income Anda itu berapa persen, mungkin nggak impian Anda itu terwujud? Anda yang bisa menjawab, bukan saya. Karena Anda yang tahu income Anda yang tahu rata-rata kenaikan income Anda setiap tahun berapa. Ya, nah Anda harus hitung. Terkadang orang nggak pernah menghitung. Tapi setelah kita serius menghitung, dan sempatkan waktu untuk menghitung, terkadang kita baru sadar bahwa ternyata untuk mewujudkan impian kita dengan pekerjaan kita sekarang, profesi kita sekarang, sulit untuk mewujudkan impian. Dan kalau Anda mendapati itu sulit, alangkah bijaksananya kita mulai mempertimbangkan dan membuka diri untuk melihat peluang lain, Bapak Ibu. Pertanyaan yang kedua, sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut? Ingat, ketika kita masih seorang karyawan dan kita seorang profesional, maka kita tetap harus bekerja. Dalam satu kondisi, entah itu karena faktor kesehatan, karena usia, atau karena PHK mungkin, kita nggak bisa kerja, kita nggak kerja lagi, maka income itu akan stop. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, Bapak Ibu. Ya. Nah, apakah ini pilihan yang buruk? Saya tidak katakan ini pilihan buruk. Ya kan? Tapi ini bisa menjadi satu gambaran ya buat Anda menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, kita bisnis. Nah, kalau kita ngomong bisnis, pada umumnya kita bicara bisnis konvensional. Apa sih bisnis konvensional, Bapak Ibu? Bisnis konvensional itu tidak lain adalah bisnis yang kita bangun sendiri, semuanya dari nol. Ya, contohnya misalkan hari ini kita mau bangun rumah makan. Ya, kita mau bangun rumah makan, Bapak Ibu, tentunya kita mikirin semuanya dari awal. Nama restorannya apa, lokasinya di mana, menunya apa, kemudian manajemen restorannya seperti apa. Semua kita yang rancang. Ya, seperti itu. Nah, kita mau lihat kalau bisnis konvensional ini bagaimana peluang suksesnya. Ada satu buku judulnya The E-Myth seperti yang Anda lihat di layar. Nah, di buku ini di salah satu babnya mengulas bagaimana sih peluang sukses bisnis konvensional. Dan ternyata dari survei mendapati hasilnya mengejutkan, ya. 5 tahun pertama 80% orang yang buka bisnis konvensional, terserah mau bisnis apapun, ya itu 80% tutup. Rumah makan, laundry, supermarket, ya. Apapun lah itu. 80% tutup. Nah, bagaimana 20%? Yang 20% itu ternyata di 5 tahun kedua 80%-nya tutup lagi. Berarti dari yang sisa 20%, 16%-nya tutup. Tinggal sisa 4%. Jadi kalau gampangnya begini Bapak Ibu. Kalau hari ini di Surabaya gitu ya, sambil contoh Surabaya, ada 100 orang buka usaha rame-rame dengan berbagai macam jenis bisnis. 10 tahun lagi dari 100 orang itu hanya 4 yang bertahan dan mereka sukses. Yang sisanya 96 tutup. Oke? 96 tutup.
Nah, pertanyaannya kok bisa begitu Pak ya? Kok banyak yang gagal? Banyak orang nggak menyadari ini. Kenapa kok bisa banyak yang gagal daripada orang yang berhasil? Oke, karena ada banyak faktor. Kita lihat, di bisnis konvensional, kalau kita mau bisnis, pasti tidak lepas bicara tentang modal. Setuju nggak Bapak Ibu? Setiap kali saya ngadakan seminar, waktu sebelum pandemi ya, waktu itu seminarnya masih tatap muka, sering kali saya tanya sama audiens, Bapak Ibu kalau hari ini Anda mau bisnis, hal pertama apa yang Anda pikirkan? Selalu jawaban mereka adalah modal. Modal selalu menjadi pertimbangan pertama dan itu sekaligus menjadi masalah. Kenapa? Karena bingung, mereka seringkali tidak bisa memulai bisnis hanya gara-gara modal. Dan juga gara-gara modal yang terbatas, mereka tidak bisa berkompetisi. Ya, karena kompetitor mereka punya pemodalan yang lebih kuat dan sebagainya. Oke? Dan selain butuh modal, butuh apa? Ya tentunya butuh pengalaman. Nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau Anda tidak punya pengalaman dan coba-coba bisnis di bidang yang Anda nggak tahu sama sekali dan baru belajar, resiko kegagalan itu sangat tinggi, Bapak Ibu. Ya, dan itu yang menyebabkan banyak orang gagal. Mereka nggak menguasai, nggak tahu tentang dunia bisnisnya itu sebelumnya, mereka coba dan akhirnya gagal. Oke? Nah, makanya idealnya kalau orang mau bisnis itu mereka punya pengalaman, mungkin pernah kerja, misalkan mau bisnis jual beli mobil ya paling nggak tahu lah dunia otomotif bagaimana, tahu tentang pasar harga mobil itu bagaimana dan sebagainya. Dan tentunya banyak orang itu mau bisnis itu karena mereka ingin dapat income gede dan mereka ingin menikmati namanya passive income, ya. Nah, tapi mereka lupa kalau mereka ingin punya bisnis yang bisa menghasilkan passive income, bisnis itu harus punya sistem. Kenapa? Kalau punya sistem, mereka akan seumur hidup akan terus ngurusin bisnisnya dia. Dan yang jadi problem adalah bangun sistem itu nggak mudah. Nah, tentunya bisnis yang pakai sistem dengan tidak pakai sistem, yang tidak pakai sistem kalah bersaing Bapak Ibu. Ya, yang punya pakai sistem cepat perkembangannya, ya. Nah, oleh sebab itu banyak orang berkata bahwa bisnis itu penuh dengan resiko. Confirm dengan apa yang disampaikan di buku The Imai tadi, ya. Resiko kegagalannya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran kalau kita bangun bisnis konvensional. Tapi ada yang berkata, Pak, tapi kan sekarang ada franchise, Pak. Kita udah nggak usah pusing. Setuju. Ya, kalau saya tunjukkan brand-brand yang ada di layar, ada McDonald, ya, ada Abnormal, Indomaret, atau Kumon. Ini adalah brand-brand contoh, ya, contoh dari sekian banyak bisnis franchise. Nah, Bapak Ibu, apa sih enaknya bisnis franchise di konvensional? Dia udah ada sistem. Jadi kita beli sistemnya mereka, kita pakai sistemnya mereka, nggak usah pusing-pusing lagi. Anda beli McDonald, Anda nggak usah mikir tentang resepnya burger, Anda nggak usah tentang mikir tentang bagaimana marketing promonya, operasional dapurnya udah semua beres. Oke. Nah, karena sistemnya udah bagus, ya 90% sukses. Ya, tetap bisa ada yang gagal, tapi sebagian besar sukses. Tapi sekali lagi dengan catatan kalau franchise-nya bagus. Ya, tentunya nggak bisa beli sembarang franchise, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan modal? Nah, ini franchise yang bagus pasti mahal, mungkin murah. McDonald contohnya, franchise-nya aja 1,1 juta. Starting from ya, 1,1 juta. Artinya kalau dibiarkan ini sekitar ya 15 miliar, 16 miliar. Oke. Abnormal. Nah, mungkin ini brand lokal lebih murah, tapi juga gede. Miliar. Indomaret tak? Oke, 400 juta. Ini di luar sewa ruko, beli ruko, renovasi, pengadaan barang dan sebagainya ya. Nah, Kumon kurang lebih juga sama. Oke, artinya apa? Franchise memang bagus, tapi tetap butuh modal. Tetap butuh modal, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus bagaimana dong, Pak? Nah, makanya hari ini kita adakan webinar ini tujuannya memperkenalkan sebuah peluang bisnis asuransi bersama Prudential. Prudential mau memberikan Anda peluang bisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, great business opportunity. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa sih saya harus bisnis asuransi? Kalau saya dengar Prudential kan asuransi, Pak. Kenapa bisnis asuransi? Kenapa nggak bisnis yang lain? Dan kenapa juga saya harus milih Prudential kalaupun saya mau bisnis asuransi? Ya kan? Nah, tentunya ada banyak pertimbangan. Ada banyak pertimbangan yang harus kita lihat kenapa kok kita mau bisnis asuransi. Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau bisnis apapun juga, ya bisnis apapun juga, pasti pertimbangan pertama adalah kita mau lihat marketnya ada. Marketnya bagus.
Contoh misalkan kalau Anda mau jual bakso gitu ya, Anda mau jual bakso di sebuah perumahan, tentunya kan Anda melihat kira-kira di perumahan ini penduduknya banyak nggak ya, orangnya banyak nggak, kemudian di penduduk ini penggemar bakso, betul nggak Bapak Ibu? Kalau penduduknya sedikit, penghuninya sedikit, ya tentunya Anda mempertimbangkan lagi, mungkin Anda mau pindah lokasi atau Anda pindah dagangan, gitu kan ya, dan seperti itu. Nah, bagaimana dengan asuransi? Nah, Bapak Ibu, bisnis asuransi itu di Indonesia itu sangat luar biasa peluangnya. Kok bisa? Nah, untuk bisa menjawab ini saya kasih gambaran begini. Di Indonesia, orang yang memiliki asuransi secara mandiri, bukan BPJS Bapak Ibu ya, itu kurang lebih hanya 10% dari 270 juta penduduk. Pak, 270 juta penduduk itu market yang gede atau enggak sih? Nah, untuk bisa menjawab ini, kita lihat. Sebagai pembanding saya ambil contoh negara tetangga kita Singapura. Ya, Singapura itu negara kecil, Bapak Ibu. Penduduknya sekitar 6-7 juta. Kecil. Sebagai informasi, Prudential juga ada di Singapura. Dan bahkan Prudential sudah beroperasi di Singapura itu 90 tahun. Lebih dulu daripada di Indonesia. Bapak Ibu, dengan 7 juta penduduk, 90 tahun itu marketnya nggak habis-habis Bapak Ibu. Artinya apa? Sampai hari ini penjualan asuransi di Singapura masih sangat bagus. Padahal di Singapura brand asuransi nggak cuma Prudential. Macam-macam. Bahkan bisa jadi lebih banyak daripada yang ada di Indonesia. Itu 7 juta penduduk, 90 tahun nggak habis Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Indonesia. Indonesia berapa? Indonesia ini 270 juta. Pak, orang Singapura kan makmur-makmur. Lain sama orang Indonesia. Oke. Katakanlah yang bisa beli asuransi di Indonesia 30% aja. 270 kalau Anda kalikan 30% akan mendapati 80 juta penduduk. Berarti kalau ada 80 juta penduduk yang bisa beli asuransi, Bapak Ibu itu 10 kali lipat lebih dari penduduk Singapura. Singapura 7 juta nggak habis 90 tahun, 80 juta mau berapa tahun? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, artinya apa? Marketnya sangat luar biasa besar. Tinggal kita mau ambil nggak peluang ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaan, Pak, oke lah, katakanlah peluangnya bagus, marketnya gede. Tapi kenapa saya harus milih Prudential? Simple. Kalau saya boleh jawab, jawabannya adalah karena kita perusahaan nomor 1. Itu aja. Ya, perusahaan nomor 1. Ah, itu kan Bapak yang ngomong. Ya kan, bukan orang lain yang ngomong. Kalau Bapak kan nggak ada kecap nomor 2. Oke, yang ngomong nomor 1 bukan saya. Oke, yang ngomong siapa? Media dan banyak lembaga pemeringkatan. Salah satunya adalah majalah Investor. Ini salah satu Bapak Ibu ya, ada masih banyak lembaga lain. Salah satunya adalah majalah Investor. Majalah Investor ini majalah bisnis. Setiap tahunnya akan merilis peringkat perusahaan asuransi yang terbaik di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sejak 2004 sampai tahun lalu ya, itu kita selalu meraih nomor 1. Selalu. Dan satu-satunya perusahaan yang bisa berturut-turut meraih nomor 1 itu hanya Prudential. Ya, tahun ini belum dirilis. Nanti sekitar pertengahan tahun. Nah, Bapak Ibu, dengan track record seperti ini tentunya kita menjadi lebih percaya diri ketika kita di lapangan ketemu dengan kompetitor, kita membawa brand nomor 1, Bapak Ibu. Ya. Nah, dan yang terpenting sebetulnya adalah ini, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, Prudential ini adalah perusahaan yang berasal dari Inggris dan kita ini adalah perusahaan internasional yang beroperasi di wilayah Eropa, Amerika, dan Asia dan sudah beroperasi berdiri sejak 1848. Jadi 170 tahun lebih, Bapak Ibu. 170 tahun lebih. Ya, artinya sudah melewati Perang Dunia I, Perang Dunia II, ya, mungkin krisis ekonomi seperti hari ini udah berulang kali kita hadapi. Kita udah pengalaman sekali untuk menghadapi situasi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, saya cerita ini semua tujuannya apa? Simple. Karena kita kepingin bisnis itu jangka panjang. Kita nggak kepingin bisnis yang jangka pendek, ya, setahun 2 tahun tutup. Dan nggak ada keterusannya. Karena sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang dengan iming-iming setinggi langit, setelah kita join, ya kadang-kadang juga kita disuruh store modal lagi, setelah kita join. Ternyata nggak lama kemudian, perusahaannya hilang, tutup. Websitenya nggak bisa diakses. Betul? Nah, kita nggak mau bisnis yang seperti itu. Kita mau bisnis yang komit bisa jangka panjang, ya, bahkan bisa kita wariskan buat putra-putri kita. Nah, bahkan di Indonesia, di seluruh dunia kita sudah melayani 24 juta nasabah
dengan total dana 496 miliar pound sterling yang kita kelola. Ya, pound sterling Bapak Ibu ya. Ini kalau di rupiah kan luar biasa nilai rupiahnya. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas tentang company kita. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Pak, katanya asuransi itu susah ya? Nah, saya yakin Anda juga sering mendengar ya. Atau mungkin Anda nggak mendengar tapi Anda sendiri yang berpikir bahwa bisnis asuransi itu susah. Izinkan saya mengatakan bahwa asuransi itu mudah. Oke, bisnis ini relatif mudah. Serius. Kenapa kok saya katakan ini mudah? Yang pertama, untuk memulai bisnis ini Anda nggak perlu pakai namanya modal. Oke? Jadi Anda nggak perlu store apapun. Ingat, nanti kalau Anda join, tidak perlu store apapun. Tidak harus membeli produk. Tidak. Betul-betul nggak pakai modal. Nah, tidak ada modal. Kalau Anda nggak pakai modal, bagaimana Anda bisa bangkrut? Setuju? Itu yang pertama. Yang kedua, nggak butuh pengalaman. Mungkin Anda berkata, Pak, saya ini nggak punya pengetahuan tentang asuransi. Pak, saya nggak punya pengalaman di bidang. Pak, saya ini baru graduate, Pak. Pak, saya ini cuma ibu rumah tangga. Udah lama nggak kerja. Apa saya bisa, Pak, sukses di bisnis asuransi? Sekali lagi, saya katakan tidak perlu khawatir karena di sini nggak butuh pengalaman. Tidak seperti bisnis konvensional. Kenapa kok bisa seperti itu? Nanti saya akan tunjukkan di belakang. Nah, karena nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, Bapak Ibu, tidak ada resiko. Nah, sekarang mungkin menjadi pertanyaan gini, Pak, oke lah, bisnisnya nggak pakai modal, nggak pakai pengalaman, sehingga nggak ada resiko. Tapi potensi penghasilannya gimana? Menjanjikan nggak? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Potensi penghasilan yang mau saya ceritakan nanti, ini bisa mencapai miliaran per tahun Bapak Ibu. Jadi, walaupun ini nggak pakai modal, profitnya tetap bisa miliaran per tahun. Ini yang luar biasa. Jadi ini bukan part-time jobs, ini bukan freelance, ya, bukan. Tapi ini adalah sebuah bisnis, di mana Anda saya ajak untuk menjadi partner bisnis di Prudential. Nah ini yang harus kita luruskan. Jadi hari ini saya bukan menceritakan peluang part-time, ini bukan peluang freelance, tapi ini peluang bisnis. Waduh dong, Pak, berarti saya harus terikat dong. Saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Gak usah khawatir. Ya, walaupun ini adalah bisnis, tapi Anda tidak perlu meninggalkan pekerjaan Anda. Anda tidak perlu menutup usaha Anda. Nggak perlu. Karena salah satu kelebihan dari bisnis Prudential adalah bisa dikerjakan dengan waktu yang fleksibel dan bisa dikerjakan dimanapun juga. Terlebih sekarang kita sudah bisa kerjakan secara online. Ini yang luar biasa. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah bisnis. Supaya Anda bisa serius mengerjakan bisnis ini. Oke? Maksudnya mitra bisnis gimana sih Pak? Kita jadi distributor. Sekali lagi, Anda diajak jadi distributor, bukan diajak jadi sales. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan profesi sales ya Bapak Ibu. Tapi menurut saya profesi sales profesi yang mulia. Tapi mau saya katakan adalah di sini Anda bukan jadi sales semata, tapi Anda menjadi seorang distributor. Oke? Bayangkanlah kalau Anda misalkan tahu brand-brand yang besar seperti Indomie, ya Unilever, ya, Anda jadi distributornya mereka. Wah, pasti Anda bangga bukan? Nah, sama. Kita jadi distributornya Prudential. Oke? Nah, gimana Pak cara memulainya? Nah, tentunya untuk memulai di bisnis ini, kita nggak bisa langsung jadi distributor, Bapak Ibu. Kita mulai dari agent dulu. Nah, agent itu dalam dunia dagang ibaratnya seperti retail. Tugasnya jualan polis. Loh, Pak, katanya sales. Kok disuruh jualan? Oke, Bapak Ibu, di sini lebih arah kita ini belajar sebetulnya. Ya, ketika jadi agent, kita sebetulnya konsentrasinya untuk belajar. Kenapa? Ya tentunya sebelum Anda menjadi seorang distributor, Anda harus tahu dulu dong caranya jualan bagaimana. Karena nanti Anda yang akan membina Anda. Kalau Anda sendiri nggak tahu cara jualannya, bagaimana Anda bisa membangun bisnis? Jadi sebetulnya ketika Anda jadi agent, itu lebih arah kita mau belajar. Tapi belajar di sini tetap dapat duit, bukan nggak dapat duit, Bapak Ibu. Ya, kita dapat income dari mana? Kita dapat income dari komisi, oke, dan bonus. Nah, yang menarik komisi di sini itu betul-betul luar biasa. Kenapa? Karena Anda cukup jualan 1 kali saja, itu bisa komisinya 5 kali. 5 tahun maksud saya. Ya. Dari 1 kali jualan saja, Anda dapat komisi 5 tahun. 60 bulan. Beda dengan jual produk lain. Misalkan kalau saya jual, katakanlah saya jual mobil, saya jual rumah, saya jual gadget.
1 kali jualan, 1 kali komisi, 1 kali profit. Bulan depan mau profit lagi ya harus jualan lagi. Tapi kalau di Prudential Anda jual 1 polis, Anda akan konsisten terima income sampai 5 tahun ke depan dengan persentase 30%, 30%, selebihnya tahun ketiga sampai 5 itu 5%. Nggak berhenti di situ, Anda juga terima namanya bonus. Tahun pertama 12, tahun kedua 13,5%. Jadi kalau di total Bapak Ibu, income kita itu dari 5 tahun bisa mencapai 100,5%. Coba bayangkan, mau bisnis apa nggak pakai modal, tapi profit 100%. Luar biasa nggak? Nah, sampai di sini saya yakin mungkin Anda masih bingung ya, masih agak kabur. Maksudnya gimana sih 5 tahun agak rancu? Oke, saya akan kasih contoh aja. Contoh misalkan, di bulan pertama, di bulan Februari ini Anda berhasil jual 1 polis asuransi ke teman Anda. Dan teman Anda beli asuransi dengan premi 1 juta. Ingat, komisi 30% berarti 300.000. Nah, premi 1 juta per bulan, komisi Anda terimanya juga 300.000 per bulan. Di bulan kedua, Anda dapat lagi nasabah baru, katakanlah si B, yang tadi si A. Si B belinya preminya 2 juta. 30%-nya berarti 600. Nah, si A di bulan kedua tentunya masih store premi lagi. Karena orang beli asuransi itu preminya nggak cuma sekali. Biasanya bisa di atas 10 tahun bahkan. Ya, nah berarti di bulan kedua income Anda meningkat dari 300 menjadi 900. Di bulan ketiga terjadi hal yang sama. Katakanlah Anda dapat lagi nasabah si C. Si C beli dengan premi 3 juta, berarti 30%-nya 900.000. Apa yang Anda terima di bulan kedua akan diterima lagi di bulan ketiga. Jadi 1,8. Bapak Ibu, Anda lihat. Kalau saya teruskan sampai 1 tahun, income itu akan terus naik. Ya, profit terus naik. Luar biasa. Jadi jangan kaget di bulan pertama mungkin komisinya nggak terlalu menarik. Ya, mungkin kalau ada compare, waduh jauh di UMR kadang-kadang. Tetapi kalau Anda tekuni dalam 1 tahun, Anda jalanin aja. Ya, jangan kaget itu income bisa di atas gaji manajer, Bapak. Ya, luar biasa. Nah, ini contoh simulasi yang simpel. Tentunya premi ini tergantung kinerja kita. Kalau kita rajin, bisa dapat lebih besar dari ini. Ya, oke. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tugas kita, bukan tugas kita, maksud saya adalah fokus kita, tujuan kita adalah kita menjadi distributor, bangun bisnis. Nah, di tempat kita adalah distributor itu adalah leader, ya. Jadi agent jadi leader. Nah, leader membangun tim, oke, membangun jaringan distribusi. Nah, disinilah aset kita mulai kita bangun, aset bisnis kita, dan ada potensi menghasilkan income pasif, ya. Kita lihat nih. Bagaimana Pak caranya saya bisa jadi seorang distributor, jadi seorang leader? Anda promosi menjadi AAD, Associate Agency Director, AAD. Oke, jadi kalau Anda mau jadi distributor, Anda mau jadi leader, Anda dari agent promosi AAD. Jadi AAD ini langkah awal untuk jadi seorang bisnis. Syaratnya apa Pak mau promosi? Simple. Anda beserta tim total itu 400 juta. Bukan sendirian, Anda dengan tim. Dan yang disebut dengan tim minimal Anda punya 4 agen masing-masing 1 polis. Misalkan Anda jualan 200 juta, Anda punya 4 agen masing-masing 50 juta. Nah, itu total 400. Anda berhak jadi AAD. Ya. Kalau Anda jadi AAD, apa yang Anda dapatkan? Anda dapat namanya off-riding. Off-riding seperti komisi, sama. Cuman bedanya kalau komisi adalah penjualan pribadi, Anda sendiri yang jualan, off-riding adalah income yang Anda dapatkan dari penjualan seorang distributor, dari tim. Nah, contoh misalkan Anda ajak teman Anda join di sini, teman Anda jualan polis, Anda didik jadi pinter, mereka jual polis, si teman Anda dapat komisi, Anda dapatnya off-riding sebesar 22,5%. Oke, 22,5%. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita punya banyak agen, berarti yang kita dapatkan omsetnya juga makin besar. Praktis income kita juga besar. Oke, nah Pak dibatasi nggak? Nggak dibatasi. Anda boleh rekrut sebanyak mungkin, tidak dibatasi. Ya, makin besar makin banyak. Jadi di sini prinsipnya makin banyak anak, makin banyak rezeki itu berlaku, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian kita bisa promosi lagi. Nggak cuma di AAD, kita bisa promosi satu level lebih tinggi lagi namanya agency director atau AD. Syaratnya apa? Anda satu tim 1,2 miliar. Ya. 1,2 miliar. Di sini tidak ada kewajiban jualan pribadi. Oke. Dan tim Anda ada 6 agen yang minimal 1 polis.
Kalau Anda memenuhi kriterianya, Anda bisa jadi agency director. Jadi agency director, kompensasi yang Anda terima, overriding-nya yang lebih besar. Kalau tadi Anda terima 22,5%, kali ini Anda terimanya 33%. Bahkan di organisasi Anda, di tim Anda, ada yang AAD mungkin. Dan AAD ini beserta kalau jualan Anda terima 10,5%. Nah, Anda lihat ya, dengan tim yang makin besar, potensi income kita juga semakin besar. Oke? Jadi kalau saya simpulkan, karir di Prudential cuma 3 level ini aja. AG, AAD, AD, that's it. Selesai. Nah, tetapi apakah terus income kita juga berhenti di AD? No. Income kita akan terus grow. Ya, akan terus berkembang. Nanti saya akan tunjukkan. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa di bisnis ini kita bisa bangun bisnis dan bisa mendapatkan passive income. Bagaimana caranya, Pak? Mau dapat passive income dari bisnis asuransi. Caranya simple. Kalau AD ada posisi yang paling tinggi, maka tugas kita adalah bantu tim kita semuanya mencapai promosi AAD. Maksud saya promosi AD sebanyak mungkin. Semakin banyak AD yang kita promosikan, maka income kita akan semakin pasif. Dan berapa yang kita dapatkan? Ini Bapak Ibu. Ya. Anda bisa dapatkan overriding passive income itu sampai 6 level ke bawah ya. Di level 1 sampai level 5 10%, di level 6 3%. Tidak dibatasi kelebarannya mau berapa. Makin banyak AD yang Anda cetak, makin besar income yang Anda peroleh. Makin semakin pasif. Oke? Kenapa kok bisa seperti itu? Karena AD itu bukan agen baru. AD itu tidak perlu terus di training produk. Mereka punya inisiatif dan mereka juga punya kepentingan yang sama dengan kita. Ini yang perlu dicatat. Seorang AD juga punya visi yang sama seperti kita. Mereka juga kembangkan. Mereka juga ingin punya income gede. Saya nggak bisa ngomong sama adik saya, udah ya nggak usah kerja lagi. Udah nggak usah kerja lagi. Udah, income saya udah cukup, kamu nggak usah kerja lagi. Nggak bisa. Dia tetap mau berkembang. Ya, sehingga apa? Semakin kita punya banyak adik, perkembangannya itu makin cepat. Ya, jadi jangan heran di Prudential kita akan mengalami percepatan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali orang dengan background. Sebetulnya kalau mereka omong income-nya kurang, di pekerjaan sebelumnya enggak juga. Ya, contoh ada dokter, pengacara, usaha, direktur yang mau join di Prudential. Bukan karena semata-mata mau kejar rupiahnya, tapi mau kejar passive income-nya Bapak Ibu. Karena mereka sadar, nggak terus-terusan mereka bisa bekerja. Karena mereka sadar, bisnisnya bisa menghasilkan passive income, walaupun income-nya gede di sana. Nah, oleh sebab itu mereka mencari bisnis apa yang mudah dan bisa menghasilkan passive income. Dan jawabannya ada di Prudential. Oke? Nah, sekarang bisnis plan-nya gimana? Oke, bisnis plan itu apa sih Pak? Gini, kalau kita mau bisnis kan tentunya pengen tahu kan prospek ke depannya gimana. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana planning kita selama 5 tahun ke depan. Kalau Anda tekuni bisnis ini dengan serius, kira-kira 5 tahun ke depan Anda dapat apa? Itu pertanyaannya kan. Oke. Anda bisa ikuti strategi kami ya. Kami dari Harvard punya strategi, Anda bisa ikuti. Kalau Anda ikuti ini, jelek-jelek Anda dapat yang ada di planning mau saya tunjukkan ini. Ya, di tahun pertama Anda jadi agen. Seperti tadi saya katakan, agen tugasnya jualan. Anda belajar jualan dan dapat komisi. Oke? Anda jualan. Kalau pencapaian Anda minim, saya ulangi ya, kalau pencapaian Anda minim, Anda bisa dapat income 7 juta per bulan. Minim. Berarti bisa lebih, Pak? Bisa. Tapi kita nggak usah muluk-muluk, ngomong yang minim aja 7 juta per bulan. Nah, saya nggak tahu 7 juta itu besar atau kecil, karena itu nilainya relatif orang. Tapi sekali lagi, bukan ini yang menjadi fokus kita, bukan ini tujuan kita. 7 juta kita anggap ya apa ya, seperti inilah uang tambah dulu lah. Oke? Nah, ketika Anda mencapai target tadi promosi 400 juta, Anda bisa promosi jadi AAD. Nah, di AAD Bapak Ibu, kita udah fokus bangun tim. Kalau Anda ikuti strategi kami, Anda bisa dapat income 30 juta per bulan. Nah, Anda bisa lihat ya, dari 7 juta menjadi 30 juta. Pak, dari 7 juta ke 30 juta perlu suntikan tambahan modal berapa? Nggak perlu tambah suntikan modal, Bapak Ibu. Ini bisnis tanpa modal. Oke. Kemudian ketika Anda jadi AD dan mencapai 1,2 miliar, Anda udah promosi AD. Dan di sini tim Anda makin besar
dan Anda punya income 60 juta per bulan. Luar biasa. Ya, naik 2 kali lipat dan tanpa suntikan modal lagi. Oke? Nah, Pak, kalau udah jadi AD mentok nih. Tadi katanya mentok, nggak bisa lagi income-nya naik. Enggak, Bapak Ibu. Memang AD posisi paling income bukan yang 40 juta. Ya, ingat AAD Anda juga kepingin jadi AD. Dan ketika Anda jadi, maksud saya Anda berhasil mempromosikan seorang AD, Anda jadi AD 1. Di sini income Anda 85. Dan begitu juga di tahun berikutnya, AD Anda akan menghasilkan AD lagi. Anda udah jadi AD 2 dan AD 3, AD 4 di tahun berikutnya. Di sini income kita udah di atas 100 juta per bulan. Ya, jadi saya menunjukkan Anda ini loh, ada bisnis nggak pakai modal, nggak butuh pengalaman, tapi kalau ditekuni 5 tahun ke depan, ya bahkan bisa lebih cepat, itu bisa income 100 juta. Nah, tinggal Anda mau nggak untuk ambil peluang ini. Sekali lagi, nggak pakai modal dan tidak butuh pengalaman. Ya, oke. Pak, apalagi yang bisa didapatkan? Reward. Nah, Bapak Ibu, saya yang suka dari bisnis ini, kita nggak cuma belajar, bukan terus kejar uang, tapi kita dapat penghargaan. Penghargaannya luar biasa, ya. Kita diapresiasi kalau kita ini berprestasi. Dan salah satu bentuk penghargaannya kita bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri, ya. Di tahun ini kalau Anda mencapai kriteria tertentu, Anda bisa nanti tahun depan berangkat ke London, atau mau ke Edinburgh, atau mau ke Korea, Seoul, atau bisa ke Bali bersama agensi. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit cerita tentang bagaimana sih kalau jalan-jalan potensial itu apa bedanya dengan kalau saya jalan-jalan sendiri? Karena saya juga bisa jalan-jalan sendiri. Itu beda, Bapak Ibu. Ya, dari pengalaman saya udah yang beberapa kali udah jalan-jalan sama Prudential. Layanannya beda. Oke, fasilitasnya beda. Oke, saya kasih gambaran. Saya waktu itu sempat ke New York bersama Prudential. Dan saya dapat menginap hotel, itu bukan di pinggiran, bukan hotel-hotel bintang 3, bintang 4, tapi saya dipilih hotel bintang 5 dan lokasinya yang paling premium di kota New York. Jadi di mana? Di Times Square. Nah, kalau Anda boleh search di ini ya, di googling, Anda lihat Times Square New York, itu jantung kota New York. Itu mahal sekali hotel di sana. Ya. Nah, itu hotel yang diberikan. Dan waktu itu saya berangkat dengan pasangan saya, dengan istri saya. Ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Enggak cuma itu. Kita waktu itu makan malam di New York, bukan di restoran, Bapak Ibu. Kita makan malam di Wall Street. Wah, luar biasa ya. Kalau kita yang ngomong Wall Street, bagi Bapak Ibu yang ngerti, ini adalah tempat bursa saham terbesar di dunia. Di salah satu gedung kita sewa, kita di situ ada pagelaran jazz malam, fine dining di situ, luar biasa. Kita diajak nonton opera, ya, Broadway, ya, kemudian kita jalan-jalan ke Patung Liberty dan banyak sekali. Semuanya kelas. Oke. Nah, dulu sebelum saya join Prudential, saya nggak pernah keluar negeri, Bapak Ibu. Sama sekali saya nggak pernah. Ya, jalan-jalannya lokal-lokal aja, Bapak Ibu. Malang, Tretes, gitu ya. Syukur-syukur sampai Bali. Dulu itu. Tapi sejak saya di Prudential, saya bersyukur saya bisa keluar negeri. Ya, pertama kali keluar negeri sama Prudential langsung ke Moskow, Bapak Ibu, tahun 2008 waktu itu. Ya, luar biasa. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan hari ini Pak saya di luar negeri saya belum pernah, mohon maaf nih. Ya, belum pernah misalkan gitu. Gak usah berkecil hati, bisa jadi tahun depan kita sama-sama ke London, ya. Saya dan Anda ke London. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Pak, sekali lagi saya nggak punya pengalaman. Terus bagaimana? Nggak usah khawatir. Kan tadi saya katakan pengalaman. Kok bisa? Karena di Prudential Anda nggak sendirian. Anda di sini disupport oleh Prudential sebagai perusahaan induk kita, oleh agensi yaitu Harvest Agency, kemudian oleh leader Anda sebagai mentor. Nah, ini yang membedakan dengan bisnis konvensional. Anda harus belajar sendiri, mengusahakan semuanya sendiri. Di sini Anda disupport. Ya, apa bentuk supportnya? Macam-macam. Misalkan di Prudential, Anda akan disupport dengan produk-produk yang bagus. Anda akan disupport dengan teknologi. Karena kita tahu teknologi itu mahal. Anda akan disupport dengan sistem. Anda nggak usah pikir pusing-pusing bangun sistem. Anda akan disupport dengan training. Oke? Sebagai contoh nih.
produk. Nah, mungkin Anda tanya, Pak, kalau saya join di Prudential, produknya kompetitif nggak? Nah, kita punya banyak produk, saya nggak mungkin jelasin satu, tapi saya mau kasih satu video singkat aja. Ini testimoni salah seorang pasien yang kebetulan juga agen, yang dia ambil produk asuransi kesehatan kita yang namanya PPH Plus. Nah, sedikit gambaran PPH Plus kelebihan apa? Produk ini pembayaran klaimnya on bill, sesuai tagihan. Artinya Anda nggak pakai plafon-plafon lagi. Ya, padahal Anda mau habis berapapun dibayar, ya. Anda mau habis berapapun dibayar. Oke? Nah, coba kita dengerin ya testimoninya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, Anda udah dengar ya bagaimana testimoni pasien ya dari COVID-19. Nah, kemudian teknologinya apa nih support Prudential? Bapak Ibu, kita punya banyak teknologi ya. Yang pertama kalau kita nanti join jadi agent, Anda akan disupport dengan satu teknologi namanya Proofforce. Oke, nah di Proofforce ini Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan leluasa. Ya, dengan leluasa. Maksudnya gimana, Bapak Ibu? Kalau Anda menjalankan jadi agent di Proofforce ini, Anda bisa monitoring bisnis Anda. Anda bisa buat pengajuan polis melalui Proofforce. Zaman saya dulu kalau saya dapat nasabah ya, orang mau ambil asuransi melalui saya harus ngisi formulir, Bapak Ibu, pakai kertas. Sekarang udah paperless. Dan kalau dulu pengajuannya butuh paling tidak 1 minggu baru di approve. Sekarang hitungan menit, pakai aplikasi Proofforce, kirim hitungan menit udah di approve. Polis udah jadi, luar biasa. Ya, nah semua udah serba cepat. Nah karena semua serba cepat, berarti kita mengalami percepatan, Bapak Ibu. Nah, demikian pula nasabah juga dapat aplikasi namanya Pulse. Ya, Pulse ini luar biasa sekali. Nasabah bisa melakukan klaim, pantau polisnya semua dari aplikasi Pulse. Nah, ini contoh teknologi. Oke? Nah, tadi saya katakan bahwa, Pak, tapi saya nggak ngerti nih cara jalankannya. Nggak usah khawatir. Harvest Agency akan mensupport Anda untuk berhasil di sini. Dengan cara apa? Menyediakan sistem. Menyediakan sistem. Jadi ibaratnya Harvest Agency itu seperti sekolah, Bapak Ibu, ya, seperti sekolah bisnis. Nah, jadi bedanya kalau Anda sekolah di luar, Anda nggak perlu bayar uang. Anda perlu bayar uang. Di sini Anda nggak perlu bayar uang, gratis. Jadi nanti kalau Anda join, Anda akan diberi fasilitas boleh ikut training gratis. Ya, banyak training-training gratis. Contoh paling simpel, Anda perlu join, kita ada training dasar namanya Fast Start, ini buat para agent baru, Anda bisa ikuti dan itu gratis. Ya, jadi nggak mungkin Anda nggak ngerti cara jual, karena Anda akan di training, Anda nggak dibiarkan sendiri, Anda nggak langsung disuruh jualan. Ya, Anda nggak mungkin disuruh baca produk, buku, manual book sendiri, enggak. Semua akan dibimbing. Dan terlebih lagi, Anda punya mentor. Ya, Anda punya seorang leader. Oke, saya sering baca buku, Bapak Ibu, dan saya juga sering lihat YouTube orang-orang yang sukses. Mereka mengatakan bahwa setiap orang sukses pasti ada seorang mentor di balik mereka. Artinya apa? Butuh seorang guru, butuh seorang pembimbing. Nah, tentunya untuk bisa sukses di sini juga Anda butuh mentor. Dan di sini ada mentor. Ya, itu siapa? Para leader.
Oke, leader Anda. Hari ini Anda join sebagai agent, Anda akan dibantu oleh seorang mentor. Ketika suatu saat Anda sudah jadi leader, Anda juga akan jadi mentor buat para agent. Oke? Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini Anda mau memutuskan, oke Pak, kayaknya bisnisnya bagus dan saya mau join. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya yang pertama, segera Anda ajukan aplikasi, maksud saya download aplikasi Proofos, kemudian Anda isi formulir keagenan, caranya nanti bisa tanya sama orang yang mengundang Anda, dan yang terpenting, jangan lupa ikut training. Ada yang mengatakan, Pak, saya tuh susah Pak jual asuransi. Ya jelas susah lah kalau nggak tahu caranya. Nah, supaya tahu caranya, ikut training. Dan kabar baiknya trainingnya ini gratis, yaitu training fast up. Ini langkah awalnya, tanggal 16 sampai 19 Februari. Jadi hari Selasa minggu depan sampai Jumat, itu Anda bisa ikut training jam 7 malam. Nggak lama-lama, 1,5 jam aja, Anda sediakan waktu dari modul 1 sampai modul 4. Di situ Anda kalau topiknya macam-macam. Ya, Anda bisa belajar tentang produk, Anda belajar tentang teknik menjual, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, pastikan Anda luangkan 4 hari ini untuk membangun masa depan Anda. Oke? Nah, sebelum saya akhiri, saya cuma mau ngomong kalau Anda misalkan ada pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom Q&A, ya. Itu ada menu Q&A di layar Anda, di layar Anda. Anda klik, Anda bisa ketik pertanyaan Anda, apapun itu Anda boleh tanya, ya. Kemudian nanti saya akan bantu jawab. Oke? Nah, saya nggak akan memperpanjang lagi presentasi saya, Bapak Ibu, ya. Saya cuma mau katakan begini. Saya percaya bahwa perjumpaan kita hari ini di webinar ini nggak kebetulan. Ya, tidak kebetulan. Saya percaya bahwa perjumpaan kita hari ini sudah direncanakan sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa selama ini Anda sudah berdoa sama Tuhan bahwa minta rezeki, Anda sudah berdoa sama Tuhan untuk ditunjukkan jalan. Dan bisa jadi acara hari ini adalah jawaban doa Anda selama ini. Betul nggak? Nah, seringkali kita berpikir bahwa, aduh Pak, harapan saya sih mungkin naik jabatan, jawaban doanya. Mungkin berharapnya tiba-tiba dapat surat Anda terima warisan dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu. Nah, tapi pernahkah Anda sadari bahwa hari ini bisa jadi adalah jawaban doa? Seperti saya dulu juga sering berdoa seperti yang doa Anda 14 tahun yang lalu, dan doa saya dijawab di satu pagi hari. Saya terima telepon dari seorang teman yang sudah belasan tahun nggak pernah ketemu, dan dia tiba-tiba ajak saya bisnis ini. Dan saya bersyukur waktu itu saya merespon dengan cara yang tepat. Saya membuka diri saya mempertimbangkan dan saya mencoba untuk terjun. Dan puji Tuhan hari ini hidup saya berubah 180 derajat melalui bisnis ini. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu Anda berhasil atau tidak kalau Anda tidak pernah mencoba. Kabar baiknya, kalau Anda mencoba di bisnis ini, tidak pakai modal. Oke? Nggak pakai modal. Oke, saya lihat tidak ada pertanyaan. Tapi apabila Anda ada pertanyaan, saran saya jangan tanya sama tetangga kiri kanan, jangan tanya sama teman Anda, tanya sama orang yang mengundang Anda. Kenapa? Supaya Anda dapat jawaban yang tepat. Supaya Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di acara berikutnya, khususnya di Trading Fast Start. Selamat pagi.